Masuk jurusan IT itu emang seru, tapi juga penuh dengan tantangan. Banyak yang merasa salah jurusan nih karena kurangnya persiapan, kurangnya pengetahuan, nggak tahu harus mulainya dari mana, atau bahkan tingginya ekspektasi sebelum masuk ke jurusan IT. Banyak mungkin yang ekspektasinya pengen bisa bikin game lah, pengen bisa bikin aplikasi lah, pengen dapat gaji 2 digit mungkin, dan banyak lagi lah harapan-harapan orang lain ketika masuk ke jurusan IT. Dan kalau kita lihat dari data nih, masih banyak juga ya lulusan IT yang sekarang itu menganggur atau yang belum dapat pekerjaan. Nah, gue sebagai lulusan IT nggak mau lo nyesel nih karena udah pilih jurusan IT atau karena udah masuk kuliah di jurusan IT. Video ini bakal cocok banget dan relate banget buat lo yang udah pilih jurusan IT dan bakal kuliah di tahun depan mungkin, atau buat lo yang masih maba-maba, masih semester 1 atau sampai semester 3 gitu. Di video ini gue bakal kasih beberapa tips ya sesuai pengalaman gue untuk kalian supaya nggak nyesel masuk ke jurusan IT. Yang pertama, ini yang paling penting, lo bisa harus menguasai bahasa pemrograman, terus nantinya lanjut ke framework. Karena anak IT itu identik dengan ngoding. Ya, itu makanan sehari-hari lah istilahnya. Jurusan IT nggak bakal bisa lepas dari ngoding. Sama halnya kayak jurusan akuntansi, nggak bakal bisa lepas dari ngitung-ngitungan. Jadi langkah pertama yang lo harus kuasai, mumpung nih masih semester 1, 2, 3, atau 4 gitu misalnya, lo harus bisa menguasai setidaknya 1 atau 2 bahasa pemrograman. Buat lo yang betul-betul pemula di bidang IT yang belum ada basic sama sekali, gue rekomendasikan untuk belajar JavaScript atau Python, karena itu yang paling mudah dan paling banyak juga dicari di dunia industri saat ini, dan juga yang paling banyak resource untuk belajarnya. Dengan menguasai 2 bahasa pemrograman tadi, itu banyak peluang yang bisa lo dapetin ketika nanti lulus kuliah. Misalnya lo bisa menguasai JavaScript, lo bisa jadi front end, lo bisa jadi back end, bahkan bisa jadi full stack web developer. Dan kalau lo misalnya menguasai Python, lo bisa jadi AI engineer atau data analyst, data scientist, dan kayak gitu. Jadi ini bahasa fleksibel banget. Gue saranin lo buat belajar bahasa pemrograman ini. Tapi belajar bahasa pemrograman secara fundamentalnya aja itu sebetulnya nggak cukup. Kalian harus bisa belajar framework ya, nanti ketika udah menguasai bahasa pemrograman tersebut. Karena framework ini nantinya bakal memudahkan kita banget ketika mendevelop sebuah proyek yang skala besar khususnya. Lo bisa belajar framework atau library ya, misalnya kayak React.js, Angular, atau Vue.js kalau misalnya lo menguasai JavaScript. Framework ini ibarat alat bantu lah supaya lo bisa lebih cepat bikin suatu proyek. Jadi pekerjaannya pun bisa lebih cepat selesai. Tapi ini sebetulnya agak bertolak belakang ya. Gue saranin lo belajar framework, tapi gue saranin juga lo jangan langsung belajar framework sebelum paham betul-betul mengenai fundamental dari bahasa pemrograman tersebut. Baru deh kalau misalnya udah sekiranya nih udah bisa menguasai, udah bisa bikin beberapa proyek, lo bisa belajar ke framework. Yang kedua, ini menurut gue yang paling banyak diandalkan ya oleh beberapa mahasiswa IT, yaitu terlalu mengandalkan materi dari perkuliahan atau materi dari dosen gitu. Ini menurut gue gimana ya, agak sulit kalau misalnya kita mau mengikuti materi dari dosen aja. Karena ya materi dari kampus tuh bisa jadi terbatas, bisa jadi mungkin belum terupdate. Jadi gue saranin lo buat belajar lebih jauh lagi di internet sana, di luaran sana, karena banyak resource yang tidak terbatas. Lo bisa selalu update dengan teknologi terbaru, dengan versi bahasa pemrograman terbaru, atau bahkan framework yang tadi gue sebutin. Karena kalau misalnya nih, dosen itu kan mengajarkan kita bahasa pemrograman. Misalnya, bahasa pemrograman yang digunakan adalah versi yang tahun lalu. Itu mungkin akan kurang relate dengan dunia industri sekarang. Jadi lo harus belajar sendiri lagi secara otodidak. Itu mau gak mau, itu jurusan IT memang resikonya seperti itu kalau menurut gue pribadi. Lo harus tetap belajar lagi secara mandiri, secara otodidak, di luar jam perkuliahan. Yang ketiga, habis lo mempelajari bahasa pemrograman, lo harus bikin proyek ya, yang studi kasusnya itu nyata, atau real case. Belajar teori emang penting, tapi belajar dari studi kasus jauh lebih penting. Karena lo bakal mendapatkan pengalaman-pengalaman ketika membangun sebuah proyek tersebut. Mulai dari proyek yang kecil nggak apa-apa, misalnya kita bikin website portofolio kita, atau bikin website presensi mungkin, atau bikin website apapun lah yang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nggak usah yang ribet-ribet, yang sederhana aja.
Kalau teman-teman mau gue bahas rekomendasi proyek untuk web developer, bisa komen di kolom komentar ya. Nanti gue buatin videonya. Kalau requestnya banyak, nanti gue buatin. Nah, dengan bikin proyek dengan studi kasus yang nyata, lo bisa memahami alur kerja nih secara nyata. Dan bisa memecahkan masalah ketika lo ngoding nantinya. Selain itu, lo juga bisa dituntut untuk berpikir kreatif. Karena ya, lo harus cari kasusnya sendiri, lo harus bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan ketika bikin proyek nanti nggak usah takut gagal, karena kegagalan itu bagian dari proses juga. Yang keempat, kalau lo udah punya proyek, lo udah punya portofolio, selanjutnya lo sebarkan tuh, pamerkan ke dunia luar, pamerkan ke orang lain, biar orang lain tahu lo bisa bikin apa. Portofolio ini adalah cara lo untuk menunjukkan skill yang lo punya. Lo bisa upload proyek-proyek yang tadi lo pernah buat, itu di GitHub misalnya untuk source code-nya, dan untuk memamerkan proyeknya lo bisa sebarkan di LinkedIn. Portofolio yang rapi dan jelas bisa bikin lo kesempatan untuk dapetin kerjaan atau magang, atau pekerjaan yang bahkan sebelum lo lulus kuliah lo bisa dapat kerja. Ingat ya, ini perlu diingat, perusahaan itu lebih suka ketika lo punya portofolio, lo pernah bikin apa, daripada melihat nilai di transkrip lo. Ini yang gue alami. Ya, ini perlu ditanamkan betul-betul. Nilai transkrip mah ya bisalah diedit gitu ya. Tapi kalau proyek kita yang kita bikin, ya itu hasil kerja keras kita. Yang kelima, lo bisa ikut ke komunitas IT, teknologi, coding yang ada di sekitar lo untuk belajar lebih jauh lagi dan membangun relasi. Belajar sendiri itu emang bagus ya, tapi belajar sendiri juga pastinya bakal ngebosenin. Belajar bareng komunitas pasti bakal jauh lebih seru dan jauh lebih efektif. Dengan ikut komunitas, lo bisa belajar bareng orang lain yang lebih expert, lo bisa bertukar ide, atau bahkan lo bisa berpeluang dapetin pekerjaan dengan relasi yang lo bangun nih di komunitas tersebut. Lo bisa cari komunitas online atau offline ya di sekitar lo. Banyak banget komunitas, lo mungkin bisa mulai cari dari sosial media seperti Instagram misalnya, itu banyak banget biasanya. Atau bisa juga lo cari informasi dari webinar-webinar online, biasanya tuh banyak. Jangan ragu buat sharing dan buat bertanya ketika lo udah masuk ke komunitas IT tersebut. Karena pastinya anggota-anggota yang udah masuk ke komunitas itu pasti punya tujuan yang sama, yaitu untuk belajar dan berkembang bersama-sama. Yang keenam, ini juga penting ya untuk pengalaman kalian ke depannya, kalian harus bisa cari magang. Lo harus bisa cari pengalaman magang ketika masih kuliah. Jadi mungkin di semester 5 atau semester 6, gue saranin untuk magang. Magang ini adalah cara terbaik ya untuk lo bisa kenal dengan cara kerja di dunia industri. Karena pastinya bakal beda banget dengan di dunia perkuliahan. Mungkin dari lingkungan, dari kultur, budaya, atau bahkan dari segi mengerjakan project. Itu pasti bakal beda banget. Nah, lo bisa cari perusahaan teknologi ya yang sesuai dengan bidang lo, misalnya web developer atau Android developer. Pokoknya sesuai dengan minat lo. Selain itu, magang juga nggak cuma ngasih pengalaman teknis ke pengalaman lo, tapi juga bisa ngasih relasi. Bisa banget berpeluang untuk membangun networking dengan para karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Bisa jadi kan ketika lo nanti udah lulus dari kuliah gitu, lo bisa di-hire oleh perusahaan tersebut. Bahkan banyak banget nih perusahaan yang menjadikan magang ini sebagai ajang perekrutan gitu ya untuk calon karyawannya. Jadi sebelum jadi karyawan, dia jadi karyawan magang dulu gitu. Jadi magang ini jangan dianggap remeh ya. Menurut gue ini kesempatan yang bagus ketika lo masih kuliah, tapi di CV lo nanti udah ada pengalaman kerja, yaitu magang itu tadi. Lo bisa masukin ke pengalaman kerja. Yang terakhir yang gak boleh harus lo berhenti sedikit pun adalah lo harus terus belajar tentang teknologi terbaru. Dunia IT ini terus berkembang setiap harinya. Teknologi di dunia IT ini berkembang sangat-sangat cepat saat ini. Apalagi udah masuk ya eranya AI ini zaman sekarang. Jadi pasti bakal berkembang banget. Apa yang lo udah pelajari hari ini mungkin ya bisa aja besok udah gak bakal kepake lagi. Dulu gue pernah belajar bahasa pemrograman Pascal. Tapi sekarang siapa sih yang pakai Pascal? Jarang banget pastinya. Makanya kita harus terus belajar tentang teknologi terbaru ya. Untuk tren-tren sekarang yang tadi gue sebutin. Seperti misalnya AI, Web3, atau blockchain. Atau bahkan sekarang yang banyak diterapkan di perusahaan yaitu cloud computing. Lo bisa belajar ya materinya di Codepolitan atau di kelas full stack karena materinya itu bakal diupdate terus. Jadi lo nggak bakal ketinggalan sedikit pun teknologi terbaru yang diajarkan di kelas full stack. Dan mungkin ini tips yang terakhir ya. Pesan dari gue, lo jangan takut sama AI. Justru kita harus memanfaatkan AI untuk membantu produktivitas kita belajar coding, belajar pemrograman, dan belajar teknologi lainnya. Justru menurut gue AI itu gak bakal menggantikan programmer. Justru programmer yang gak pakai AI itu yang bakal digantikan oleh programmer yang pakai AI. Seperti itu sih. Jadi ya manfaatkan sebaik-baiknya AI, bukan dijadikan musuh, tapi jadikan teman aja.
untuk membantu kita sebagai asisten pribadi kita gitu. Itu dia tips-tips yang menurut gue wajib lo tahu ya sebelum masuk atau sebelum terjun lebih jauh di jurusan IT ini. Kalau menurut lo ada yang perlu ditambahin, boleh share di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng di sana. Dan kalau suka video ini, silakan like dan share ke teman-teman lo sebanyak-banyaknya supaya teman-teman lo juga nggak nyesel masuk ke jurusan IT. Subscribe ke channel Kodeploitan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kodeploitan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.